agak aneh, agak ini berlebihan gak sih Avanza dikasih gitu. Tapi ya wes lah gitu kan, kalau misalkan pun benar dikasih yang seperti itu, kita syukurin lah, bukan syukurin lagi, Avanza gitu loh. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Ada berita baru lagi dari all new Avanza Veloz yang kemarin sempat gua bahas ya. Gua bahas kemarin desainnya aja ya, desain terus secara kasat mata di situ ada yang nempel apa aja, kayak TSS gitu kan, itu Toyota Safety Sense, terus ada kamera ya di depan grill mobilnya, itu di front grillnya ada kamera. Terus di bagian dalam dia sepertinya menggunakan electric parking brake. Nah, terus ada rear entertainment-nya juga. Nah, sekarang yang mau gua bahas itu tentang fitur ya. Ternyata ini gua dapat kabar lagi. Jadi ternyata fitur-fitur Avanza tuh bukan cuma itu. Jadi banyak ternyata. Ini sih sangat worth it banget ya kalau misalkan si Avanza itu berani mengorbankan atau menghilangkan si penggerak roda belakangnya, atau biasa kita bilang gardan gitu. Tapi dengan penambahan fitur yang luar biasa menurut gue sih kalau misalkan ini bener ada. Makanya nanti kita tungguin. Pas kalau nggak salah launchingnya itu secara virtual pada tanggal 11 November 2021. Jadi sebentar lagi, sabar. Buat teman-teman sabar. Tapi kemarin gue udah sempet lihat gambarnya tuh di jalan ada ini Avanza gitu, Veloz, terus sama saudara kembarnya tuh Daihatsu Xenia ya. Nah, kalau perbedaan fitur sama Xenia gue kurang tahu, jadi gue belum dapat informasinya secara langsung. Sekarang gue cuma dapat dari Avanza-nya aja. Oke, nah untuk harga ini gue nggak bisa pastiin ya. Kalau untuk harga nanti aja, nanti pas di launching aja harganya berapa, terus OTR masing-masing daerahnya berapa gitu kan. Gue nggak bisa sebutin sekarang kalau harga. Oke, langsung masuk ke pertama. Nah ya, bicara soal Avanza, kan Avanza transmisi maticnya itu diganti menggunakan CVT ya. Jadi diganti ke yang dulunya konvensional, sekarang menggunakan CVT. Itu udah kan, udah gua bahas kemarin. Nah, selain itu di dalam Avanza itu ada beberapa fitur lagi. Seperti fitur keamanannya kayak TSS itu ya, Toyota Safety Sense, itu di dalamnya juga banyak fitur-fitur canggih ya. Jadi ada beberapa gitu kan, salah satunya adalah LDP kalau bahasa Inggris ya. Itu Lane Departure Assist. Jadi itu tuh kalau misalkan simpelnya sih biar mobil nggak keluar marka jalan. Jadi biasanya kalau di jalan tuh, apalagi di jalan tol kan ada beberapa tuh, ada garis tuh. Ada garis apa namanya, pembatas mobil tuh ya. Marka jalan, nah teman-teman tahu. Nah, itu menjaga supaya mobil tetap di jalurnya. Itu salah satu fitur yang menurut gue sih bagus ya. Itu kayak mobil-mobil premium gitu. Biasanya jarang kalau mobil di bawah 300 juta itu jarang kayaknya pakai fitur seperti itu ya. Kecuali si Toyota Race, kalau nggak salah Toyota Race juga sama, yang tipe tertinggi yang GR itu dia punya TSS-nya juga kalau nggak salah ya. Nah, selain itu ada juga fitur adaptive cruise control ya, biasa gue bilang cruise control gitu kan. Ini juga sama fitur yang menurut gue cukup bagus kalau misalkan dipasang di Avanza ya gitu. Karena enak banget kalau punya fitur seperti itu ya, kayak mobil-mobil mewah gitu. Kayak serasa bawa Fortuner gitu. Karena Toyota Rush juga dia nggak punya. Terakhir gua ngelihat Toyota Rush itu penambahannya, yang maksudnya yang berubah jadi GR, itu penambahan cuman ada satu fitur itu namanya idling stop. Jadi kalau misalkan lampu merah kita berhenti beberapa detik, mobilnya mati. Udah gitu doang. Kalau nggak salah kemarin gitu.
yang gue bilang itu Toyota Rush kok mirip kayak Honda Vario ya atau mirip Scoopy ya gitu kan, yang kita berhenti di lampu merah terus mati, terus kita kalau mau jalan tinggal digas aja terus si mobil nanti jalan lagi mesinnya gitu kan. Itu nah kalau misalkan di Avanza katanya ada cruise controlnya. Itu menurut gua cukup ya, cukup bagus sekali. Karena di pesaingnya mungkin belum ada ya. Kemarin kalau nggak salah BRV tipe tertinggi ada deh. Kalau nggak salah sih ada BRV tipe tertinggi ya. Terus di situ juga ada vehicle stability control. Ini sangat maksudnya fitur wajib ya sebenarnya untuk mobil, karena kalau misalkan kita punya stability control atau traction control itu pas kita berkendara di jalan kita merasa lebih aman, lebih safe lah gitu kan. Jadi menurut gue ini harusnya jadi standar sih mobil-mobil yang nggak tahu ya kalau misalnya mobil yang murah gitu. Apalagi kita kalau udah berbicara LCGC kan gitu. Kalau LCGC pakai itu apa namanya? Pakai traction control berlebihan gak sih gitu. Tapi kalau menurut gua enggak ya, karena itu fitur keamanan juga lah, jadi membuat kita aman gitu pas lagi jalan. Terus ada juga Hill Star Assist. Hill Star Assist itu adalah eh ini cocok sih. Apalagi kalau misalkan perempuan ya. Kalau misalkan perempuan yang biasanya tuh kalau misalkan apa namanya? Di tanjakan sih. Hill Star Assist itu bergunanya pas tanjakan. Jadi pas nanjak kita berhenti di tanjakan terus mau maju lagi, kan kita pindah tuh dari misalkan dari pedal apa namanya, pedal gas ke pedal rem gitu kan kalau mobilnya matic misalkan gitu. Itu kan dari pedal rem kita nginjek rem, terus kita mau nanjak lagi otomatis kita kan mau injek gas tuh. Nah, itu kan ada jeda tuh, ada beberapa detik lah gitu kan. Beberapa detik itu kita jeda pas pindah. Nah, itu biasanya holster assist tuh gunanya di situ. Jadi biar mobil nggak mundur lagi pas ditanjakan. Itu sangat berguna banget. Apalagi banyak ya, kadang-kadang banyak kalau ditanjakan itu riskan. Nah, itu kalau nggak salah di Toyota Race pun ada, dan itu yang gua rasakan sekitar 3 detik ya. Jadi 3 detik turun lagi gitu maksudnya. Jadi tapi cukup sih kalau misalkan kita pindah dari pedal rem ke pedal gas itu dikasih waktu 3 detik itu lebih dari cukup. Terus selain ada itu, ada fitur yang menarik juga. Di sini BSM. BSM bukan mall ya. BSM tuh blind spot monitoring. Wah, ini bagus nih. Kalau ada blind spot monitoring itu eh jadi objek yang nggak kelihatan ya, blind spot yang jadi nggak kelihatan gitu. Itu misalkan dari sisi kanan, dari sisi kiri itu biasanya di indikatornya tuh di spion ya. Kalau nggak salah tuh. Indikatornya di spion biasanya ada suka seperti lampu yang warna kuning tuh. Kalau misalkan teman-teman suka lihat apa ya, mobil apa ya biasanya? Mobil Alphard tuh kalau di jalan suka ada tuh, ada titik apa, bukan titik sih, itu kayak ya pemberitahu aja lah, indikator itu kan peringatan buat si drivernya kalau misalkan ada mobil atau motor pokoknya kendaraan lain yang mau nyalip kanan nyalip kiri, itu biasanya di situ. Itu berguna banget ya, dan agak aneh agak ini berlebihan gak sih Avanza dikasih gitu. Tapi ya wis lah gitu kan, kalau misalkan pun benar dikasih yang seperti itu kita syukurin lah, bukan syukurin lagi, Avanza gitu loh. Avanza kan lu tahu sendiri dari zaman dulu gitu. Apa namanya? Dari zaman dulu kan Avanza tuh terkenalnya mobil biasa aja. Gue juga sempat pegang Avanza tahun 2000, dari tahun 2004 kalau nggak salah ya. Jadi 2004 dulu mobil bokap juga dulu pakai Avanza. Itu ya udah mobil dari mulai 2004 terus generasi kedua, generasi ketiga, sampai generasi yang terakhir kemarin gitu gua nyobain, fitur-fiturnya tuh ya udah gitu, nggak ada yang, ya biasa aja gitu, nggak ada fitur aneh yang bisa dibilang canggih gitu kan. Menurut gue ya biasa-biasa aja Avanza gitu. Jadi identiknya kalau Avanza tuh agak pelit fitur ya. Avanza udah dikasih AC digital aja udah syukur gitu kan. Kalau kita bicara soal Avanza, tapi ini
malah dikasih beberapa fitur mobil-mobil mewah, tapi dengan dia mengorbankan satu fitur yang luar biasa sekali menurut gua, si gardannya itu dia korbankan demi fitur-fitur yang lain. Untuk persaingan mungkin ya, persaingan. Tapi kalau misalkan gardannya tetap ada, fitur ditambahin, yang dikhawatirkan kan pas keluar tuh harga ya. Harganya pasti akan lebih mahal sih gitu kan, akan tembus 300 juta mungkin ya. Kalau yang ini mungkin masih kemungkinan sih ada di bawah 300 juta, kemungkinan sih bisa gitu kan. Kalau kayak BRV, kalau gua nggak salah denger nanti pas tahun depan mungkin sekitar jatuhnya Januari ya. Katanya sih harganya bakal tembus 300 jutaan gitu. Tapi worth aja sih dengan apa namanya dia punya Honda Sensing gitu-gitu. Nah, Toyota juga mungkin nggak mau kalah gitu kan. Jadi dia korbankan si Gardan dengan fitur-fitur yang menurut gue oke. Terus yang terakhir ada fitur juga ABS. Kalau ABS udah nggak aneh banget ya. Kalau kita bicara ABS itu udah nggak aneh. Soalnya Toyota Avanza Veloz yang sekarang pun kemarin pas kakak gue juga kemarin sempat beli ya Desember kemarin Avanza Veloz. Mungkin dia juga akan menyesal kalau misalkan Avanza yang ini bakal keluar ya. Nah itu juga sama, dia juga sudah pakai ABS ya. Kalau ABS itu anti lock braking system yang kalau misalkan kita ngerem mobilnya si bannya nggak langsung ngunci. Itu teman-teman gue yakin pada tahu ya. Nah seperti itulah katanya fitur-fitur yang akan dikabarkan ada pada mobil Avanza Veloz. Kalau yang Avanza biasa kira-kira gimana kabarnya ya? Kalau yang Veloz sih katanya gitu. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita bakal tungguin pas launching di tanggal 10 kalau nggak salah, di tanggal 10 November 2021 secara virtual. Kita tonton di sana bareng-bareng. Seperti apa wujud di Avanza Veloz dan ya Avanza dan Avanza Veloz, terus fiturnya apa aja. Oke? Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu vlog hari ini atau pembahasan kita hari ini tentang fitur-fitur yang konon katanya akan ditanam oleh pihak Toyota di Toyota Avanza Veloz. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.